Kita mau masuk dalam perjamuan. Kita sungguh-sungguh ya bertobat. Kalau saudara ada kepahitan sama siapapun, saudara beresin. Satu ya, saudara nggak bakal bisa survive dengan kepahitan yang saudara ada di hati saudara. Ya, kita berdamai dengan siapapun, sesakit apapun, kita berdamai. Saudara cakap menanggung segala perkara, termasuk saudara cakap menyelesaikan konflik. Ya, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, inilah tubuh dan darah-Mu. Inilah tubuh dan darah Yesus. Kami percaya Tuhan, lewat tubuh dan darah Yesus yang menyatu dengan kami dijadikan cakap menanggung segala perkara. Lewat tubuh dan darah Yesus yang menyatu dengan kami dipulihkan, dibangkitkan, dan kami disembuhkan dari semua penyakit rohani. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bagikan dalam nama Yesus, tubuh dan darah Yesus. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you.
Saudara, angkat roti ini tinggi di atas kepalamu. Tanda kau menghormati dia lebih dari apapun. Oh, rialaba sikira la 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 la. Inilah tubuhku yang dipersembahkan bagimu, supaya engkau menjadi satu dengan aku, dan kau semua menjadi satu dengan yang lain. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan, supaya engkau mendapat bagian di dalam aku. Apakah engkau percaya ini benar-benar tubuh Tuhan Yesus? Kita sambut dalam nama Yesus. Tubuhku telah dipecahkan. Darahku sungguh-sungguh dicurahkan. Supaya engkau memperoleh kehidupanku. Aku hidup di dalammu. Dan aku menjadi raja di dalammu. Percayakah saudara ini benar-benar darah Yesus yang mengampuni dosamu? Ini benar-benar darah Yesus yang memberimu kemenangan. Kita sambut dalam nama Yesus. I sing to you, Lord. Everlasting arm, you never let me go. I sing to you, Lord. Everlasting arm, you never let me go through it all. Bapak, terima kasih. Tuhan, kerinduan kami adalah kami cakap menanggung segala perkara. Apapun tantangan yang di hadapan kami, baik dalam bentuk masalah, baik dalam bentuk sesama, kami percaya Tuhan turut bekerja dalam segala satu hal yang mendatangkan kebaikan. Kami begitu yakin dan percaya di dalam setiap badai-badai hidup kami, di dalam setiap sukacita kami, Tuhan ada. Dan Tuhan selalu memberi kami kekuatan dan kemampuan. Dan Tuhan selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Lewat tubuh dan darah-Mu kami diperbaharui dan dijadikan sebagai milik kepunyaan Tuhan dan tempat kesukaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tes. Kita akan memberikan persembahan.
berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar setiap firman yang kami dengarkan Tuhan itu mengubahkan kami Tuhan. Tidak berlalu begitu saja Tuhan, tapi kami melakukannya dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Kami percaya firman-Mu menguatkan kami Tuhan, untuk kami menghadapi konflik Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap firman yang kami dengarkan Tuhan akan bertumbuh di dalam kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami akan memberikan persembahan Tuhan. Engkau berkati setiap yang memberi maupun belum sempat memberi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kiranya Engkau mencukupkan segala kebutuhan yang diperlukan oleh gereja ini Tuhan, baik itu Chosen Generation, Iktus Ministry Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk sewa gedung Tuhan yang beberapa bulan lagi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau akan mencukupkannya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami tidak pernah terlambat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami akan memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. You more than anything. You more than gold. You more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. Never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go. Never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go. Never ever let you go. I will never let you go. Never ever let you go. For I will never let you go. Never ever let you go. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman Jumat ada PA? Nggak ada PA? Oh iya, lupa. Iya, hari Jumat ada present worship, jadi bukan pendalaman Alkitab lagi, present worship. Kami mengundang bagi yang berkesempatan hadir, mari kita meluangkan waktu kita untuk mencari Tuhan. Selagi masih ada waktu, pergunakan waktu itu dengan baik. Amin. Untuk youth nggak ada. Kak, saya boleh ngomong dikit nggak? Saya sebagai yang ngetik nubuatan, saya mau mengingatkan buat kita semua, jangan lupa nubuatan yang dibaca ya, itu adalah kekuatan bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk di setiap yang yang saya bagikan link-linknya jangan lupa untuk dibagikan lagi, seperti ibadah minggu, ibadah Jumat. Saya lihat kayaknya udah mulai berkurang yang bagiin ke status.
apakah masih ada yang bagikan ke saudara-saudaranya, biar eh, setiap firman yang ada di sini itu bukan kita simpan untuk diri kita sendiri, tapi kita sebar juga untuk orang lain, biar orang lain juga dapat berkat yang sama kayak kita. Ya, itu aja sih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Gem atas waktunya. Shalom sekali lagi saudara. Boleh ya saya sedikit kesaksian? Sedikit saja, mungkin kalau sudah lapar saya mohon maaf dulu. Ya mungkin beberapa atau sebagian besar atau mungkin semuanya sudah tahu. 2 minggu yang lalu, lebih dari 2 minggu sepertinya ya, saya mengalami sesuatu yang di luar dugaan saya sebenarnya. Jadi sewaktu itu saya jari kaki saya yang keempat ini yang kanan itu patah. Jadi itu kejadiannya saya waktu itu di kantor. Saya hanya hendak berbicara dengan, saya guru. Saya di kantor, saya hanya ingin berbicara dengan guru lain di ruangan lain. Saya panggil dia nggak jawab. Rupanya dia pakai ini, earphones. Karena kita waktu itu saya pakai laptop. Itu laptop saya dipakai guru yang itu. Ada file yang saya mau tanya, ini perlu dibuang atau di save, maksud saya begitu. Tapi karena dia nggak jawab, saya samperin gitu. Tapi mungkin saya terburu-buru, jalannya saya agak full force, jadi agak cepet gitu. Jadi saya nabrak tembok yang bentuknya kayak gini nih. Jadi mungkin nabraknya begini ya, jadi pas jari keempat ini begini. Sakit sih, saya cuman au gitu aja. Terus saya tanya, ini mau dibuang apa enggak? Oh buang aja, kata dia. Terus saya duduk. Saya bilang ini lumayan ya, rasanya gak enak dalam hati saya. Saya buka kaos kaki saya, kan saya pakai kaos kaki, jadi di kantor itu tidak boleh pakai sepatu, bolehnya pakai kaos kaki atau sendal hotel semacam itu. Jadi saya buka kaos kaki saya, loh kok jari saya yang keempat itu miring, bengkok. Jadi kan harusnya lurus begini nih, jadi dia sengklek ke sini gitu. Jujur saya kaget banget karena ngelihat bengkoknya itu, langsung shock saya. Dih ini kenapa gitu, kok bengkok gitu ya. Terus saya coba kaitkan dengan kaos kaki saya copot, saya kaitkan yang sengklek itu ke arah yang jempol itu kan. Saya tetap masih ngajar biasa. Saya pikir apa ini salah otot atau apa, dalam pikiran saya begitu. Tapi kok makin sore, kejadiannya tuh sekitar jam 3 siang, makin sore kok makin bengkak dan makin biru itu ininya, kaki saya itu ada biru segini dan kok makin gede gitu ya. Waduh, dalam hati saya ini kenapa gitu ya. Saya pikir mau diurut kali, saya udah tanya-tanya, ini saya mau urut aja, saya pikir gitu. Tapi karena saya nggak pasti ini kenapa, kan katanya kalau patah nggak boleh diurut kan. Nah karena saya nggak yakin ini apa gitu kan. Terus akhirnya besoknya saya putuskan saya mau ke dokter. Dengan harapan saya yakin di dalam hati saya ini kaki saya nggak kenapa-napa. Paling nanti dokter, dalam bayangan saya tuh saya udah gini, dokter bilang oh itu kamu punya otot melengsong gitu aja, dalam pikiran saya gitu. Nah saya udah ke dokter suruh masuk, terus dia lihat gini, oh itu kalau pandangan mata saya doang ya, itu sih patah. Terus saya bilang, ya dok, enggak lah ini orang gak terlalu sakit. Bisa juga, dia bilang, orang gak terlalu sakit kok patah, saya bilang gitu. Bisa, tapi masih bisa gerak dok, juga bisa itu. Maksudnya sekalipun bisa gerak, patah juga bisa begitu, dia bilang. Gini aja deh untuk yakinnya, kamu ronsen, dia bilang gitu. Tapi saya udah mulai galau tuh, terus dia bilang gini, ini kalau beneran tadi hasil ronsen patah, kamu harus dioperasi. Udah gitu pasang pen, gitu dia bilang gitu. Ya dok, ya gini sih kata dokter, sembuh sih sembuh, cuma bengkok kalau nggak dioperasi, dia bilang gitu. Pokoknya kalau nggak dioperasi itu bakal mengsong begitu aja, nggak bisa balik, dia ngomong. Udah deh, saya harap-harap cemas,
Saya ronsen hasilnya keluar dan benar patah. Dan itu benar-benar patahnya tuh patah yang patah itu. Mungkin beberapa udah saya kirim waktu itu, Pak Gem juga. Sebenarnya malamnya saya udah hubungin Pak Gem ada saran nggak ini mesti diapain gitu. Pak Gem bilang, kamu harus ke dokter, itu di ronsen. Terus disuruh rendam air dingin juga kan. Ya udah tuh di situ baru saya kena mental, saudara, jujur. Pas saya tahu itu patah beneran, saya nangis. Saya nggak nangis sebelumnya, saudara. Saya nggak nangis di hari itu patahnya. Saya nangis setelah saya tahu itu patah. Saya nangisnya kayak anak kecil. Tanya suami saya. Jadi dari perjalanan dari rumah sakit itu pulang itu saya nangis gitu. Dia bilang, kenapa? Soalnya bengkok jari gue. Aku bilang gitu sama dia. Gak estetik dong kalau nanti. Waktu itu yang doain saya siapa ya? Rizka sama Ueng sampai pada ketawa juga. Ini sih kakak bukan nangisin sakitnya, malah nangisin gak estetik. Ya kan jelek. Mama saya juga sampai rumah malah ketawa. Dia bilang, duh itu nanti pakai sepatu biarpun bengkok gak kelihatan. Saya jawab, nanti pakai sendal juga. Saya sampai bilang sama Pak Gem, saya yang penting jangan bengkok, gak estetik, jelek. Jadi benar-benar dalam hati saya terus saya nangisin itu. Saya nangisin karena kecil saya kayak gak bisa. Gini loh, saudara, yang dalam pikiran saya gini, Tuhan itu kan punya kehendak ya. Kan kita kadang gak tahu juga gitu, maksudnya saya nggak tahu nih Tuhan maunya bengkok apa lurus gitu loh. Dan kayak saya belum deal kalau dia maunya bengkok. jadi dalam pikiran saya, Tuhan kalau maunya bengkok nih jujur nih, saya nggak deal nih, kayak berat banget kalau bengkok gitu. Jadi makanya itu saya yang beratnya di situ gitu ya saudara. Tapi akhirnya saya pikir sama suami, gimana nih, perlu balikin lagi nggak ke dokter. Jadi tuh dokter tanya gini, kamu perlu painkiller nggak? Perlu obat penahan rasa sakit? Saya bilang enggak. Jadi saya nggak minum obat apa-apa ya. Yang pertama saya enggak. Teman-teman kantor saya pas tahu itu patah, mereka semua kaget. Karena mereka bilang gini, kalau saya jadi miss, kita pasti nangis. Kok ini orang aneh, dia nggak teriak sama sekali gitu loh, nggak ada apa kayak gitu, nangis kayak atau apa, kok dia enggak gitu. Jadi satu, saya menolak itu rasa sakit dan saya tidak diberikan apa-apa. Saya cuma diperban doang, kata dia, saya kasih perban aja biar nggak makin geser. Si dokter bilang gitu. Jadi saya nggak dikasih obat oles atau apa. Jadi saya sampai rumah itu yang saya lakukan adalah saya olesin minyak urapan. Kemudian ada yang untuk obat memar itu, hanya memar yang birunya itu 3 hari saja. Selepas dari itu saya berhentikan, saya full minyak urapan sampai hari ini. Jadi ini sudah 2 minggu lebih. Jadi ini yang sengklek itu saya perban sama yang ini. Jadi saya satuin sama yang tengah gitu ya. Tapi dalam hati saya nggak tahu, bakal jadinya kayak apa. Cuma sebenarnya gini saudara, lucunya gini, hari pertama itu patah saya belum ronsen. Malamnya saya itu mimpi kayak di gereja, saya tahu itu sengklek ya gitu, tapi di gereja itu orang-orang pada komen, ih lurus gitu. Puji Tuhan udah lurus, pas bangun ternyata masih bengkok. Nah itu saya belum ke dokter, ya cuman mimpi, harapan doang ini mah gitu kan, masih bengkok dia gitu. Nah waktu itu tapi saya masih kayak nggak percaya mimpi itulah, kayaknya ya bengkok lah kejadiannya gitu kan. Sampai teman saya dia bilang, udahlah Li, lu harus deal. Kalau emang Tuhan maunya mereng lah gitu kan. Bener itu teman saya. Terus saya bilang, iya saya gitu aja kan udah. Ya udah saya kasih minyak urapan. Tapi ada satu ya, saudara, saya percaya kuasa gelap tidak semudah itu untuk ngapa-ngapain kita, ya. Tapi kalau sampai ada sesuatu terjadi karena itu, saya percaya ada sesuatu, ya. Saya percaya kita semua di sini adalah jemaat yang berperang. Yang kita lawan itu bukan ecek-ecek, ya. Saya percaya tingkatan-tingkatan yang kita lawan itu, mereka tingkat-tingkat pangkatnya tinggi juga. Jadi saya juga tidak semudah itu percaya bahwa saya mudah diapa-apain. Tapi kalau sampai Tuhan izinkan, pasti ada sesuatu, ya. Di hari kedua itu saya lihat
ada di status Instagram seorang teman, dia seorang worship leader tapi di gereja lain di GBI. Dia di rumah sakit. Saya tanya, kamu kenapa? Dia bilang, saya jatuh dari motor keseret mobil. Saya tanya, keadaan kamu bagaimana? Puji Tuhan Ci, tulang saya nggak ada yang patah. Saya udah CT scan, oke semua. Itu mobil nggak lihat saya diseret, ketabrak. Tuhan kayak ngomong sama saya gini, dia udah keseret gak ada yang patah. Kamu nabrak tembok doang patah. Saya tahu, saya izinkan. Waktu itu masih ada, ada beberapa dugaan saya. Karena seharusnya saya udah harus berhenti kerja di bulan Juli. Saya udah gak lanjut, tapi saya masih lanjut itu ceritanya. Gak usah lah. Pokoknya intinya saya sempat berpikir apa jangan-jangan ini harusnya saya sudah berhenti. Di situ, oh ya, saya mau balik lagi. Beberapa bulan ada kejadian begini, di ruangan di tempat kaki saya kena tembok, suami saya pernah mengantar makanan. Suami saya ini kan ada karunia membedakan roh, suka bisa lihat ya. Nah sewaktu itu dia mengantarkan makanan, dia baru sampai pintu dia begini, ih gitu. Kenapa? Saya bilang, ada anak-anak. Jadi dia lihatnya bukan anak beneran ya, tapi secara spirit. Nah, terus dia bilang sama saya itu ada dua, satu anak-anak yang di situ nenek-nenek. Ini suami saya udah ngomong duluan ya. Itu pun teman-teman saya juga tahu. Jadi waktu berapa hari ya Pak Gem ya? Pak Gem doain aku itu. Hah? Enggak. Yang nelpon. Ya lewat berapa hari saya lupa pastinya. Pak Gem telepon, jadi saya didoain lewat telepon. Saya waktu itu lagi di dalam mobil memang. Jadi Pak Gem telepon itu roh pertama yang ditengking. Ya, saya ingat banget. Roh pertama yang ditengking Pak Gem itu roh teritorial yang berupa nenek-nenek yang membuat celaka. Langsung saya ingat, jangan-jangan itu yang dilihat suami waktu itu di ruangan guru. Sampai saya yakinin lagi, saya besoknya ke kantor saya tanya, masih ingat gak suamiku waktu itu lihatnya apa? Nenek-nenek, mereka pada ingat. Oh ya, berarti ada hubungan dengan si nenek-nenek gitu. Tapi ya puji Tuhan saudara, saya mau saksikan ini. Di hari ke-8, itu jadi saya ganti perban setiap hari. Saya kasih minyak urapan, perban, kasih minyak urapan, perban, gitu-gitu aja. Dan itu saudara di hari ke-8 itu mungkin yang follow IG saya udah ngerti, udah lihat. Itu saya foto dan saudara puji Tuhan jari saya yang sengklek itu udah lurus. Jadi dia nggak mereng lagi tuh. Jadi dia udah normal puji Tuhan ya gitu. Ya nggak estetik lagi jadinya. Tapi Pak Gem ngajarin saya jangan perkatakan yang jelek. Jadi kamu harus perkataan yang baik-baik. Kak Intan juga bilang jangan ngomong yang aneh-aneh. Pokoknya ya jariku kau cantik ya, kau indah, tidak mereng. jadi saya belajar. Oke, saya perkatakan yang bagus, saya perkatakan yang positif gitu. Dan puji Tuhan sampai sekarang saya lihat dia semakin membaik. Ya keadaannya sudah jauh lah. Pokoknya dari yang foto itu. Dari yang pertama kali itu yang bengkak itu dan kesana itu sekarang udah lurus gitu. Jadi saya mau menyaksikan itu aja ya saudara. Saya belajar, tapi Pak Gem waktu itu ada ngomong sama suami saya nggak tahu. Tapi ini bisa jadi suatu kesaksian. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, walaupun itu gak enak, tapi saya percaya Tuhan punya maksud. Kalau memang ini ternyata untuk kesaksian, ya biarlah ini jadi berkat buat kita semuanya, buat saya juga. Saya ngerasa, jujur waktu saya lihat jari saya itu lurus, saya nangis, saya terharu Tuhan, ternyata lurus ya gitu. Ternyata Tuhan bikin lurus, saya terharu bener. Tuhan kok sayang banget sama saya gitu ya. Tapi saya percaya apapun itu ya, tetap Tuhan sayang sih. Sebenarnya Tuhan sayang, apapun itu ya pokoknya Tuhan tetap sayang gitu. Tapi saya ngerasa kayak level kedekatan yang lain lagi gitu. Jadi
kalau buat saya berkatnya di situ ya. Jadi saya ngerasa ada kedekatan yang lebih lagi gitu melalui peristiwa yang gak enak ini. Jadi ini adalah suatu berkat juga buat saya. Ya semoga ini bisa jadi berkat buat kita semua di tempat ini. Terima kasih atas waktunya. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Saya pernah bilang ya, baru jari meng begitu. Kaleb ya masih kecil ya bang ya, tulangnya keluar ya, tulangnya keluar. Berapa bulan Leb? Lurus lagi Leb? Cuman 2 bulan, cuman pakai minyak urapan. Saya percaya banget itu kuasanya. Ya, 2 bulan lurus lagi kok. Dan percayalah, Tuhan turut bekerja dalam segala satu hal yang mendatangkan kebaikan buat kita. Ya, jangan ngelihat dari sisi negatif ya, tapi lihat dari karya Tuhannya. Amin. Tuhan berkati. Saya mengundang yang berulang tahun. Hebet. Siapa lagi yang ulang tahun? Aci. Oh. Mau digantiin Mak Kokonya. Oke, kita doain yuk. Yuk, angkat tangan kita. Pegangin dong. Bapak, kami berdoa bagi minyak ini Tuhan. Jadi minyak urapan yang suci dan kudus. Tiap tetes botol minyak ini punya kuasa menghadirkan mujizat. Tiap tetes botol minyak ini punya kuasa kesembuhan ilahi. Dioleskan menjadi milik kepunyaan Tuhan dan tempat kesukaan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kuasa Allah dalam minyak ini. Ada kepenuhan roh Allah dalam minyak ini. Karena inilah minyak urapan yang suci dan kudus. Ada api Tuhan dalam minyak ini. Di dalam nama Yesus. Karena inilah minyak urapan. Dalam nama Yesus. Roh Kudus materaikan dengan darah Yesus. Dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan. Kami bersatu hati berdoa bagi Ebet Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau yang mengutus anak ini ada di dunia ini. Untuk suatu pekerjaan besar dari Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan akan percayakan kepada dia. Di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar bagi anak ini. Di dalam nama Yesus. Tuhan akan pakai anak ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami berdoa di hari ulang tahunnya ini, Tuhan bawa dia lebih indah lagi, jadi anak berkat. Dalam nama Yesus, kami percaya. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Ebet. Tuhan berkati. Mau didoain? Oke, yuk kita mau akhiri ibadah ini. Bisa lagu ini gak? Tuhan adalah kekuatanku. Lagu lama. Bersama dia ku tak akan goyah, ku kan terbang tinggi. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama dia ku tak akan goyah, Terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama dia ku tak akan goyah. Bersama dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai
sebagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoyang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Saudara yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu, pandang wajahnya. Karena hanya Dia yang bisa memberkatimu. Terimalah berkat dari Bapa di surga. Kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus. Penyertaan yang agung dan sempurna dari Roh Kudus. Menyertai saudara dan saya. Mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita disertai Tuhan, kita tidak perlu takut dengan apapun. Karena Tuhan adalah gembala yang baik bagi kita. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan,